Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hanya pada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur dan yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita semua. Salawat salam semoga tetap disampaikan kepada manusia yang menjadi jalan pulang secara spiritual dari Allah, dengan jalan Allah, melalui Allah, dengan jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta kebeningan hati, alhamdulillah saya bisa memenuhi permintaan dari beberapa pecinta kebeningan hati, kesucian jiwa, para jamaah, ikhwan-ikhwan, para ahli suluk semua yang banyak meminta kepada saya untuk membahas salah satu kitab legendaris dari pengarang legendaris Sufi Guru Agung, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang dikenal dengan sebutan Kadedeh dan Kamumet yang mulia pengersa Abah Anom. Nafa'na wa iyyakum bi ilmihim wa ijazatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebetulnya sudah banyak para alimul ulama yang membahas kitab ini, tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat dan menambah wawasan kita dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah. Di channel-channel saya sebelumnya, ibadah ini kan ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin, ada ibadah amali, dan ada ibadah ruhi. Maka di channel-channel saya yang lalu senantiasa disebut ada fikih amali, yaitu fikih jasadi, dan ada fikih i'tiqadi, termasuk di dalamnya adalah fikhul qalbi. Nah, dalam rangka memperkaya hazanah dan pengetahuan kita, kitab legendaris ini adalah mengisi tentang dahsyatnya ibadah qalbu, yang ujung tombaknya adalah zikir la ilaha illallah. Dalam membedah kitab ini, saya menggunakan dua sumber yang menurut saya ini berada lumayan tua. Dua-duanya saya dapatkan dulu ketika saya masih kuliah di Suryalaya. Saya mendapatkan kitab ini. Yang pertama, salah satu sumber bahasan kita ini adalah kitab yang ada di tangan saya adalah tulisan tangan dalam bentuk logat gantung. Kalau di pesantren itu logat gantung namanya. Dalam bahasa Sunda. Saya cek, saya tidak menemukan tahunnya, tapi dugaan saya ini ditulis sebelum tahun 90. Ulama yang menyusun dan menulis ini dari kitab Miftahus Sudur, yaitu mudah-mudahan tidak salah ya, Kiai Ahmad Zainul Abidin Aminullah. Kalau nggak salah ada tulisan di situ dari Sukabumi. Itu sumber tertua yang ada di tangan saya dalam bentuk logat gantung dari kitab Miftahus Sudur. Yang kedua ada lagi tulisan tangan yang saya terima setelah tahun 90 ke sini. Itu adalah tulisan tangan dari, mudah-mudahan tidak salah karena kecil sekali tulisannya, adalah Muhammad Muskhi bin Zainal Abidin tahun 90. Apakah beliau ini adalah putra dari pengarang yang pertama yang ditulis? Di situ tertera tanggal 17 Agustus di Suryalaya tahun 1990. Semoga kepada kedua beliau yang sudah ikut melestarikan kitab legendaris dari
guru agung kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, nafa'ana wa iyyahum bi ilmihi wa jazatim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ke sini-sininya kita juga menemukan yang luar biasa. Itu sudah ada syarahnya. Dan syarah ini judulnya adalah Asyarah Al-Maisur li Miftahis Sudur wal Irsyadir Ruhi Al-Maghrur, yang ditulis oleh Dr. Syuhudul Anwar. Ternyata ini adalah karangan Mursyiduna wa Murabbi Arwahina Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karamah beliau nanti kita juga bedah ke depan setelah kita membahas tentang konsep dasar dari kitab aslinya. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau kita senantiasa diaping, dijaring dan dibimbing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pecinta kebeningan hati dan kesucian jiwa, kajian kita insya Allah ini akan berseri gitu, entah berapa seri kita selesainya. Semoga ini menjadi bahan dan referen untuk lebih menguatkan pengamalan kita di dalam ibadah dohir dan batin. Dan tentu saja dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya rasa sebelum-sebelumnya itu sudah ada kajian-kajian Miftahus Sudur. Semoga itu lebih memperkaya wawasan kita. Para ikhwan fillah, kitab ini judulnya adalah Miftahus Sudur. Miftahus Sudur kalau terjemahan biasa artinya adalah kunci, pembuka as-sudur. As-sudur itu jamak dari apa yang di dada dan apa yang ada di dalam dada, karena dada itu banyak rahasianya. Nah, secara keseluruhan sebetulnya kitab ini, kitab tulisan tangan yang ada di saya ini, kitab gundul ini adalah kitab legendaris yang kalau dilihat itu tipis sekali, tetapi isinya kalau kita kupas itu dahsyat sekali sebetulnya. Nah, secara keseluruhan untuk memudahkan pembahasan secara sistematis, kitab ini terdiri dari 2 jilid. Yang pertama, jilid yang pertama itu kalau tidak salah ini ada 4 pasal. Di jilid pertama ada 4 pasal. Pertama muqaddimah. Nah, kemudian ada baru pasal 1. Ini juga ada beberapa informasi yang menggembirakan. Karena kitab ini, ya mohon maaf gitu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, karena kebutuhan yang mendesak, teks Arab yang saya terima dulu itu dalam bentuk tulisan tangan, itu oleh para ikhwan fillah, oleh para ahli sulu, para pecinta kesucian jiwa itu di fotokopi. Jadi kalau misalnya kebetulan ada yang memegang fotokopinya di beberapa majelis ilmi, misal ya di kelompok pengajian, ini unik nama pengajiannya, kelompok pengajian ngaji ngejo gitu. Kok ngaji ngejo sih? Karena habis ngaji ya ngejo gitu, karena kalau ngaji tanpa ngejo juga lapar. Ini diprakarsai oleh ibu-ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Jati. Jadi kalau ada yang pegang kitab itu, kalau mau digondrongin, disakalin juga boleh. Jadi nanti sambil berjalan gitu, kitabnya dipegang, teksnya dibaca, kalau mau digondrongin, disakalin, ya sambil sekalian disakalin dulu. Insya Allah saya usahakan untuk membaca dulu teksnya. Ada juga majelis di pengkajian kitab ini contoh aja karena masih banyak di tempat lain. Iwan-iwan kita di LP Sukamiskin juga itu luar biasa. Yang dikaji adalah kitab ini sudah mungkin sudah ada 9 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya ada yang mengikuti channel ini sambil pegang kitabnya atau dapat dari sumber yang lain,
juga bisa sambil untuk digondrongin. Kalau misalnya tidak sempat untuk dibaca, digondrongin dan lain-lain, ya mungkin poin-poin pentingnya itu bisa sambil dicatat sehingga kita bisa mendapatkan isi dari kitab yang legendaris dan sangat luar biasa ini. Saya kira itu sebagai pengantar, dan mohon maaf kalau nanti dalam memberi syakal ada kekurangan, kesalahan, misalnya yang harusnya rafa jadi nasob gitu ya, mohon maaf, mungkin karena kebodohan saya atau beberapa kesalahan biasa kalau dalam membaca, meskipun ada kaidah yang kita pegang dari nahwu sorofnya. Baik, kita kembali ke bab muqaddimah. Ini kita mengupas isi secara keseluruhan dulu. Pasal yang pertama, al-faslul awal fi bayani mahiyatun nafsi wal mahiyatin nafsi wal isbat. Jadi pasal pertama ini menerangkan tentang hakikat dan kedudukan dzikir nafi dan isbat. Pasal kedua, fi bayani kaifiyat dzikril jahri. Pasal kedua menjelaskan tentang kaifiat dan tata cara dzikir jahar. Termasuk sebetulnya di situ ada nanti secara tersirat tentang dzikir khofinya. Pasal yang ketiga pada jilid 1 ini adalah menerangkan tentang fi bayani asli talqin wal ahdi, tentang asal pokok prinsip-prinsip talqin dan janji setia. Kemudian pasal yang keempat, al-faslul rabi' fi bayani wujubi dzikril asanid fi kulli turuqi ila rasuli wa ma labudda li kulli muridin minhu. Jadi di pasal keempat ini menjelaskan tentang keharusan atau wajibnya seorang murid dalam berzikir, dzikirnya bersanad dan menyebut sanadnya, sehingga jelas nggak sampai kepada Rasulullah. Artinya ini adalah prinsip dan menerangkan bahwa kita harus mengamalkan dzikir dan dzikirnya itu harus bersanad. Nah, misalnya dzikir harian kita yang bismillah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kan yang kita tahu hanya dari keterangan hadis yang sepotong-sepotong saja. Ini dari Bukhari, ini dari Muslim. Itu pun tahu tidak ketemu orangnya kan, kita dari kitab-kitab yang ada. Sebaiknya itu harus dilacak, itu sanadnya dari mana, itu tidak. Kita hanya sebatas menyebut ini dari Bukhari, ini dari Muslim. Apalagi kita hanya dari buku. Buku itu kan ada gurunya. Gurunya dapat itu dari mana, dari mana. Seharusnya etikanya dalam mengamalkan sebuah amalan ya begitu. Makanya di dalam amalan thariqah ini nggak sembarangan gitu. Apa yang dibaca, apa yang dilakukan, itu ternyata harus jelas sanadnya sampai nggak kepada Rasulullah. Itu jilid 1. Nah nanti di jilid 2 kita akan menemukan 2 pasal, yaitu pasal 5 dan pasal 6. Pasal 5 fi bayani dzikrillah wa atharihi fi tarbiyah ar-ruhiyah. Di pasal kelima ini adalah menjelaskan tentang bagaimana zikir itu memberikan asar, memberikan bekas, memberikan pengaruh yang kuat dalam tarbiyah ruhiyah. Ini yang dilupakan. Karena selama ini adalah tarbiyah badaniyah dan tarbiyah akliyah. Ruhnya tidak pernah ditarbiyah, tidak pernah dididik. Nah ternyata salah satu metode yang paling canggih dan berbekas, teruji gitu dalam waktu dan zaman untuk tarbiyah ruhiyah itu ternyata adalah dzikir. Jadi dzikir ini adalah memberi bekas dan pengaruh yang kuat dalam pendidikan ruhani. Ini yang jarang untuk dibahas. Karena pendidikan-pendidikan tarbiyah ruhiyah atau tarbiyah ruhaniyah itu hanya kajian. Padahal di dalam Islam ada ilmu yang tidak cukup dengan kajian. Mana prakteknya, mana SOP-nya, mana langkah-langkahnya. Teruji enggak materinya. Nah, di dalam kitab ini, kitab legendaris ini, ternyata metode tarbiyah ruhiyah itu sudah teruji gitu ya. Dan metodenya itulah yang disebut dengan thariqah, karena thariqah itu secara sederhana artinya metode. Dan pasal yang terakhir adalah al-faslus sadis fi bayani idna isyaiton bidzikrillah. Ternyata musuh yang telah Allah sebut sebagai musuh utama dan musuh yang jelas yaitu setan, itu ternyata salah satu alat untuk menghancurkannya adalah zikir. Jadi kalau
bahasa sederhana pibayani idna isyaiton bidzikrillah, bagaimana meranaknya setan gitu, ketika manusia mengamalkan zikir, dan betapa gelehnya setan kepada para ahli zikir. Berarti yang tidak senang zikir ya pasti di temannya si itu. Nah, itu sepintas tentang isi dari kitab yang tipis tapi sangat legendaris ini. Yang kedua, pada setiap jilid, jilid 1 dan jilid 2, itu Guru Agung Pangaresa Abah Anom membuat semboyan gitu. Semboyan sebagai pembuka dari ayat Al-Quran. Di jilid 1 itu yang dipakai semboyannya adalah Quran surat Asy-Syams ayat 9-10. Maka ketika kita membuka kitab itu pasti kita menemukan ada ayat di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu semboyan yang dipakai di jilid 1. Itu Quran surat Asy-Syams ayat 9 ayat 10. Nanti kita akan kupas kok pakai semboyan ayat ini, karena ternyata ayat ini dahsyat dan menurunkan teori ini banyak diketahui, sampai ada banyak orang yang jadi profesor dari teori ini, tapi dia tidak bersuluk gitu, tapi tidak memiliki sanad, sehingga teorinya itu hanya sebatas teori dan dia tidak tahu cara mengaplikasikannya. Tapi kalau cerita tentang teori-teorinya, ya saya sebut saja teori tazkiyatun nafs, itu banyak orang sampai jadi profesor, tapi mempraktekannya kalau tidak dengan suluk dan tidak dengan pengarang kitab ini, saya kira tidak mudah. Ya, itulah yang disebut dengan teori tazkiyatun nafsi. Bagaimana teori itu diturunkan, nanti kita akan kupas, sehingga Guru Agung itu membuka dengan semboyan 2 ayat ini dari Quran surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pada jilid 2, Guru Agung juga memberikan moto. Ayatnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha. Itu Quran surat Fatir ayat 2. Itu semboyan atau moto pada muqaddimah jilid 2. Dan dari ayat-ayat yang dijadikan sebagai semboyan itu, nanti kita akan menemukan kedahsyatan dan keagungan isi dan kandungan dari 2 ayat tadi, yaitu surat Asy-Syams dan surat Fatir ayat 2. Saya kira itu sebagai pengantar. Sekali lagi selamat berjumpa dengan channel saya bagi para pecinta kebeningan hati dan kesucian jiwa. Sebagai pengantar pada pembukaan ini, insya Allah nanti akan berseri, kita lanjutkan kepada seri yang kedua, yang mulai kita akan membedah isi kandungan dari kitab Miftahus Sudur. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan karomah dan barokah dari pengarang kitab ini beserta seluruh silsilah yang ada, dan semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah zahir dan batin tidak terpisah, tetapi untuk saling mengisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.